wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Samiati selaku Kepala di PAUD IT Darul Hijrah, dan yang saya banggakan, saya sayangi teman-temanku semua, rekan sejawat, guru-guru di PAUD IT Darul Hijrah. Terima kasih saya haturkan kepada teman-teman saya yang luar biasa, yang insya Allah selalu mendukung saya, memberi bantuan kepada saya di dalam saya melaksanakan khususnya pada pendidikan guru penggerak ini ya. Di sini saya akan berbagi praktik baik tentang budaya positif. Nah, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di lingkungan TK ITRI Darul Hijrah. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat itu angka berapa? 2 dan 3. Jika saya mengatakan 2, 3, apa yang ada di benak teman-teman semua? Open it, pins. Tokohnya siapa itu? 2, 3. Jarjit hobinya apa? Oke, berpantun. Jika saya mengatakan, nanti yang saya kasih ini seperti saya. 2, 3, makan donat. Terima kasih teman-temanku semua yang hebat. Saya mau kasih siapa yang mau melanjutkan kata 2, 3. Ayo, 2, 3, makan roti. Ayo, acara mari kita mulai. Siapa yang sudah punya kata-kata 2, 3? Ayo, 2, 3, makan mangga. Semoga kita selalu berbahagia. Saya mau kasih nih. Siapa nih? Siapa ya? 2, 3. 2, 3. Kebenaran kan? 2, 3. 2, 3 makan kentang. Mari kita pulang. Ya, sebentar lagi. 1 jam lagi. 1 lagi. 2, 3. 2, 3. 2, 3, matahari terbenam. Semoga buka selalu berbahagia dan senang. Ada lagi. 2, 3. 2, 3. 2, 3 makan terasi. Mari kita konsentrasi. Ada lagi? Nanti ya, nanti 2, 3 kembali. Mesti ada 2, 3. Oke, kita mulai ya. Tetap fokus. Melihat, mendengar, sungguh-sungguh fokus. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya adalah budaya positif. Nah, salah satu tanggung jawab seorang guru adalah menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Konsep inti yang membentuk budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru. 3 bentuk pembelajaran paradigma baru. Yang pertama adalah kita memastikan praktik pembelajaran yang berpusat kepada
sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan murid. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila berperan menjadi penuntut arah yang memandu segala kebijakan dan pembaharuan dalam sistem pendidikan Indonesia, termasuk pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya adalah disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina. Nah, coba teman-teman di benak kita, disiplin itu sebenarnya apa sih? Apa yang ada di pikiran kita dengan kata disiplin? Tegas, taat aturan, apa lagi? Teratur, tegas, gitu ya. Nah, padahal sesuai dengan teori mengacu pada disiplin diri, itu disiplinnya adalah berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan atau ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik lagi. Selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, peserta didik kita, baik warga sekolah, rekan-rekan kita itu, kita terdiri dari manusia yang heterogen. Artinya dari berbagai macam suku, budaya, bahasa, dan latar belakang dari keluarga. Nah, profil pelajar Pancasila kemarin ada berapa teman-teman? Ada berapa kemarin? Ada kan? 6. Iya, yang pertama adalah apa yang pertama? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ya, jadi harus ini dihafal dan dipahami ya. Ketika nanti kita di luar, apa sih profil 6 dimensi profil pelajar Pancasila harus bisa menjawab. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, sekarang saya mau bertanya sama teman-teman nih. Misalnya nih, Bu Rahma misalnya kan, Ibu Rahma selalu datang pagi. Nah, apa kira-kira yang mendasari Ibu Rahma kenapa dia mau datang pagi ketika berangkat ke sekolah? Karena pertama ngantar anak, ya kalau telat otomatis dia kena hukuman gitu. Yang kedua, kalau kita datang terlambat kayaknya berubah-ubah gitu, pasti ada sesuatu yang kita siapkan terlebih dahulu. Jadi alasannya adalah karena takut dengan ancaman dan hukuman, kemudian tidak tenang, ya kan? Kemudian Ibu Ida. Ibu Ida datang pagi. Kenapa Ibu Ida datang pagi? Ya tentu toh. Kenapa Ibu Ida datang? Berarti Ibu Ida datang berangkat pagi ke sekolah adalah karena kewajiban dan tuntutan. Ibu ngerti? Ya secara otomatis memang karena kewajiban kita ya sebagai ibu guru harus dituntut lebih awal daripada anak didik. Berarti berasal dari diri karena seorang guru adalah menjadi tauladan bagi murid-muridnya. Ibu Armin, sama
dilakukan di sekolah. Oke. Berarti karena peraturan di sekolah. Nah, sekarang motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar kita mengalami itu? Oke, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah di dalam diri kita ada seperti itu? Oke. Ya, manusiawi ya. Sudah tadi? Sudah, takut menghindari hukuman. Dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga ini adalah yang paling the best deh. Nah, tapi nggak apa-apa. Pada awalnya saya juga merasa kok saya tidak nyaman ketika saya datang terlambat. Kemudian ada reward. Nah, seperti anak-anak nih, misalnya anak-anak di kelas. Nah, kita sering memberi bintang. Berarti ini adalah termasuk yang mana nih? Di kelas yang nomor berapa? Nomor berapa? Kebajikan yang nomor? Motivasi nomor berapa? Nomor 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oke. Kemudian selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, apakah hukuman itu? Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba ketika anak berbuat kesalahan atau melanggar aturan, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan anak hanya menerima hukuman tersebut tanpa ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana, sudah dibahas dan disepakati oleh guru dan murid, sehingga murid sudah tahu konsekuensi yang diterima jika melanggar aturan. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu sendiri dengan proses kolaborasi kita mengajarkan murid untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan, membantu mereka berpikir tentang ingin menjadi seperti apa diri mereka dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada 3 ya, hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, di sini coba ya, nanti ditulis dikasih nama, dikasih nama di yang berwarna pink. Yang berwarna pink dikasih nama ya. Yang nomor 1. Nanti ketika hukuman cukup ditulis H ya, sedangkan konsekuensi dituliskan. Nomor 1, pertanyaannya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah". Itu merupakan hukuman atau konsekuensi. Tulis ya. 1, kalau itu hukuman baru tulis H, jika itu konsekuensi tulis K. Sudah? Sudah? Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Sudah? Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Misalnya nih, ada murid kita mencoret-coret mejanya, kemudian kita menyuruh dia untuk bertanggung jawab membersihkan meja, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Sudah? Nomor 4, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Sudah ya? Nomor 5, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya nih, si Adabi nih mencoret-coret punya temennya, lalu dia harus menggantikan kertasnya. Itu termasuk
konsekuensi atau hukuman. Kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Itu hukuman atau konsekuensi. Sudah? Sudah? Silakan ditukarkan dengan temannya. Iya, silakan ditukarkan dengan temannya. Sudah? Ya, nanti kalau yang benar dikasih tanda smile ya. Oke. Yang pertama, ingat ya, hukuman biasanya itu membuat anak sakit hati gitu ya, tertanam di hati, misalnya. Kemudian konsekuensi itu sifatnya sementara, hilang biasanya ya. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Apa? Hukuman. Ya, itu adalah hukuman karena tidak ada hubungannya ya. Menulis dengan terlambat itu tidak ada hubungan. Jadi itu hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu adalah itu adalah hukuman. Nomor 3, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Ada yang menjawab hukuman? Ada? Ada? Ya, itu adalah konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk? Iya, itu adalah hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya, itu konsekuensi. Selanjutnya adalah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Iya, hukuman. Terima kasih, tepuk tangan. Ada yang merasa benar semuanya? Punya siapa? Punya Bu Ida benar? Bu Leri benar? Oke. Tolong ditempel di sebelah sana yang warna biru semuanya. Atasnya. Semuanya silakan ditempel. Yang warna biru. Teman-teman. Silakan ditempel. Jadi tahu ya apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Sudah? Punya Bu Ina, Bu Ina silakan ibu tempel. Oh, sudah semua ya? Jadi hukuman itu bisa terkenang selamanya ya. Kayak saya dulu waktu SMA karena saya tidak membawa uang infak setiap hari Jumat, padahal sekali saja nama saya dipanggil Pak Lemik, saya teringat sampai sekarang. Ya, itu karena hukuman. Selanjutnya, nah ini ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada apa saja? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Isinya apa saja? Ya, makanan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, coba di sini misalnya kita dalam suatu komunitas ini, kita dicuekin, kita nyaman? Tidak, ya kan? Nah, itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah penguasaan. Ini termasuk harga diri,
keinginan untuk dianggap kodrat ya. Kalau kita nggak dianggap, nggak nyaman kan. Kemudian berprestasi diakui dan didengar. Coba kita ngomong gini-gini tapi nggak ada yang mau mendengarkan. Kemudian ide-ide kita punya ide tapi nggak ada yang mau merespon ide kita, itu juga nggak enak karena itu adalah termasuk kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, mau jadi apa saya nanti itu kebebasan ya. Misalnya cita-cita saya mau jadi guru, tapi orang tua memaksa harus jadi dokter gitu kan. Nggak bebas, itu nggak nyaman ya kan. Dan selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Nah, di sini ada bermain, humor, antusias, dan tertawa. Nah, itu juga kesenangan itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Mungkin kalau kita shopping gitu ya, jalan-jalan itu juga termasuk kesenangan. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru. Di sini ada 5. Apa saja di sini adalah posisi guru sebagai penghukum, sebagai guru yang selalu membuat merasa bersalah. Kemudian guru yang seperti teman. Kemudian guru yang seperti pemantau dan guru sebagai manajer. Nah, apa sih guru yang sebagai memiliki posisi kontrol sebagai penghukum itu seperti apa sih? Dan dampaknya ke murid seperti apa? Nah, di sini ada ya posisi kontrol guru. Yang pertama adalah motivasi. Nah, identitas gagal di sini dari kemana? Sebagai penghukum, guru saya dari sini ya. Guru berbuat. Nah, biasanya ketika guru sebagai penghukum sukanya menghadir, menunjuk, menyakiti, marah-marah, menyindir. Dampaknya guru berkata misalnya, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Itu termasuk guru sebagai penghukum. Hasilnya apa? Murid menjadi pemberontak, menyalahkan orang lain dan akan suka berbohong. Kaitan dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia yang berkualitas. Nah, ini adalah level yang paling rendah adalah sebagai penghukum. Kemudian ada lagi guru di posisi pembuat orang merasa bersalah. Nah, misalnya apa yang diperbuat guru itu? Berceramah misalnya ya. Nah, misalnya ada anak murid kita, kamu sih datang terlambat, bu guru jadinya nggak bisa ikut senam. Nah, itu kan anak merasa bersalah dengan seperti dia. Kamu sih tambah terus, kamu sih naruh sepatunya sembarangan, jadi sepatunya hilang. Seperti itu adalah ciri guru yang membuat merasa bersalah. Ini yang dikatakan juga, kamu seharusnya sudah tahu kalau sepatu itu taruh di rak. Ibu capek nih, setiap hari dibilangin, bikin pusing seperti itu ya. Kemudian hasilnya kepada anak apa? Nah, anak akan menyangkal, berbohong. Enggak bu, tadi itu dipindah. Nah, dia mungkin akan seperti itu. Kemudian hasil kaitan dengan dunia yang berkualitas apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Nah, selanjutnya, yang ini adalah identitas guru yang gagal ya. Ada 2. Yang pertama tadi adalah guru di posisi kontrol apa? Penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Selanjutnya, identitas berhasil atau sukses itu kontrol dari luar. Nah, yang sebagai posisi kontrol teman, guru berbuat membuat alasan-alasan untuk muridnya.
Dan guru berkata, ayolah lakukan demi ibu ya. Kamu besok jangan lambat lagi. Masa kamu tidak mau sih? Ingat tidak? Nah, kamu sudah sering loh saya bantu. Misalnya seperti itu kan kayak temen gitu ya. Kemudian hasilnya apa? Anak akan ketergantungan. Gak apa-apa. Misalnya kan gak apa-apa nih. Gak apa-apa nanti ibu guru carikan sepatunya ya. Gitu. Itu anak akan ketergantungan. Ah gak apa-apa. Besok ibu guru juga nyarikan. Nah itu karena di posisi kontrol guru sebagai teman. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia yang berkualitas. Jadi ketergantungannya tinggi nih. Ah, nggak apa-apa ah. Misalnya ada guru itu, misalnya sepatu pun nanti dicarikan. Karena apa? Kita meletakkan posisi kita sebagai teman. Selanjutnya adalah pemantau. Guru berbuat, menghitung dan mengukur. Guru berkata, misalnya terlambat, nah kamu sudah, kenapa kamu terlambat? Misalkan anak menjawabnya, karena saya bangunnya kesiangan. Nah kan sudah tahu peraturannya, apa peraturannya? Sepertinya dengan mengaitkan dengan peraturan sekolah. Nah hasilnya adalah menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau tidak ada peraturan, tidak diawasi, dia santai seperti itu. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di atas dunia berkualitas. Nah, jadi yang pemantau ini pokoknya kalau nggak ada peraturan, nggak ada diawasi guru, murid-murid santai, tidak takut lagi dengan peraturan itu. Dan di posisi berhasil atau sukses kontrol diri adalah manajer, guru sebagai manajer yang mengajukan langkah yang guru buat apa? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah seperti tadi misalnya kan ini berkelahi, anak berkelahi, kamu jangan nyubit, gitu kan, itu hukum. Kemudian berceramah, seharusnya kamu nggak boleh memukul, dosa. Itu sebagai guru berceramah, sebagai teman, nggak apa-apa, besok jangan diulangi lagi ya. Itu kemudian sebagai pemantau menghitung. Nah kan nggak boleh ya kita marah-marah terus mengganggu teman seperti itu ya. Kemudian yang sebagai manajer bertanya, misalnya tadi alasannya pertanyaannya anak tadi marah-marah ya, misalnya bertanya kenapa nak kamu tadi marah-marah, pasti dia punya alasan kenapa dia marah. Ya. Oke, lanjut terus. Nah, ini adalah contohnya ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Murid terlambat datang ke sekolah. Nah, karena jika kita menjadi guru di posisi menghukum, maka kita silahkan bersihkan toilet, misalnya seperti itu ya kan. Kemudian di pembuat merasa bersalah, berapa kali sih ibu harus memberitahu kamu supaya tidak terlambat datang ke sekolah? Kamu selalu mengecewakan ibu. Nah, terlambat terus setiap hari itu adalah membuat merasa bersalah. Coba kita sendiri setiap hari kalau kita lambat juga kan gak enak gitu ya. Nah, apalagi murid-murid kita. Nah, selanjutnya nah ini, murid yang terlambat dalam sekolah sebagai teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah ya. Nah, tolong bantu ibu ya. Sekali lagi aja, jangan terlambat. Kemudian, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Pokoknya sama ini ya, sebagai teman ini. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya kan? Besok harus datang lebih awal, jangan terlambat lagi dan jangan diulangi lagi ya. Itu adalah guru pemantau. Nah, dan yang guru sebagai manajer adalah seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bertanya dulu apa sih alasannya? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kenapa kamu terlambat? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Seperti itu ya untuk guru yang manajer. Nah, sekarang saya tanya,
kontrol posisi guru ada berapa? Ada berapa? 5. Yang pertama, guru sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, teman, kemudian pemantau, kemudian manajer. Nah, kira-kira kita saat ini di posisi mana kan kita saat ini? Tulis. Tulis. Di posisi mana kita saat ini? Hah? Boleh dijelaskan. Warna kuning. Hah? Tulis aja. Tulis aja. Nah. Ya, selama ini kita itu merasa bahwa kita itu sebagai kontrol posisi guru yang mana. Apakah pernahkah kita dikontrol penghukum? Pernahkah kita seperti teman? Pernahkah pembuat merasa bersalah? Pernahkah kita sebagai pemantau? Iya. Manajer teman juga ya. Oke. Sudah? Sudah? Nanti kita praktek ya. Nanti kita praktek ini. Nah, disimpan dulu ternyata sudah ya. Sekarang lanjut. Nah, sekarang di kertas kuning lagi ya, dikasih nama. Termasuk posisi kontrol apakah aku? Nah, jika aku mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, adanya ditulis ya. Ya, 1 apa gitu ya. Yang nomor 1 adalah saya mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Di kertas warna kuning. Ya. Sudah? Pertanyaan yang pertama, posisi kontrol apakah aku ketika aku mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Kamu selalu datang terlambat. Sudah? Nomor 2, posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Misalnya si Ahmad dan si Muhammad saling berkelahi adu mulut karena berebut mainan. Terus aku mengatakan, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah? Sudah ya? Nomor 3, posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi ibu ya. Sudah? Nomor berapa ini? 4. Oke, nomor 5. Nomor 4 sekarang ya. Posisi kontrol apakah aku jika aku mengatakan apa peraturannya?
posisi kontrol apakah aku jika aku mengatakan kalau kamu tidak mengerjakan awas kamu. Itu di posisi kontrol apa? Jadi ada 5 ya. Nah, sudah selesai. Satu tadi. Nomor 1. Nah, nomor 1. Yang terakhir. Nomor 2. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sudah? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab ya? Siapa? Sudah selesai semua kalimat-kalimatnya? Nomor 1 sebagai merasa bersalah, membuat merasa bersalah. Ya. Nomor 2 manajer. Nomor 3 sebagai teman, pemantau, penghukum. Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Silakan menurut. Nomor 1 membuat orang merasa bersalah. Nomor 2 pemantau. Nomor 3 teman. Nomor 4 manajer. Nomor 5 penghukum. Jadi berbedanya di nomor 2 dan nomor 4. Ada lagi yang berbeda? Ada lagi? Siapa yang berbeda? Oke. Ibu Putri, maaf saya kanan kiri. Silakan, nomor 1 apa jawabannya? Nomor 1 pembenaran rasa bersalah. Yang kedua manajer. Yang ketiga pemantau. Yang keempat teman. Yang terakhir penghukum. Oke. Ada lagi yang berbeda? Ada lagi? Oke, kita kembalikan ke pertanyaan nomor 1. Ya, yang nomor 1 adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu siapa yang ini adalah pembuat merasa bersalah. Ya, oke. Kemudian nomor 2. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, soal ketiga anak berbuat salah. Nah, dia seorang guru tadi menanyakan dulu, mengapa kamu berbuat demikian? Kemudian apa yang harus kamu lakukan? Misalnya jika salah, apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu adalah termasuk kontrol guru sebagai yang kedua adalah manajer. Nah, sedangkan yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu ya. Jangan nakal lagi, jangan terlalu lagi adalah kontrol guru sebagai teman. Selanjutnya, apa peraturannya? Pemantau. Jadi murid-murid akan melakukan kebiasaan positif ketika hanya karena ada peraturan dan diawasi. Kemudian yang terakhir, kalau kamu tidak mengerjakannya, awas ya. Itu adalah penghukum. Oke. Jadi yang benar tadi siapa? Angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang salah kebalik. Ya. Oke, tepuk tangan dong buat yang benar. Jadi paham ya bedanya guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai manajer, dan guru sebagai apa satunya? Pemantau ya. Oke, boleh ditempelkan di sana ya, di kertas warna pink.
Kenapa? Mau es sedikit lagi? Oke, sudah? Selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Ayo, pakai dia ngomongin. Orang yo. Sudah ya? Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, jadi di dalam setiap kelas itu kita harus mempunyai keyakinan kelas. Biasanya kita buat poster, kita tempel ya. Nah, itu untuk misalnya budaya positif keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama adalah bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak boleh banyak-banyak ya membuat keyakinan kelas. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, jadi ketika kita membuat di kelas, misalnya kelas A1 dan A2 boleh nggak berbeda keyakinannya? Boleh nggak? Boleh, karena kondisi di kelas kita mungkin anaknya berbeda. Nah, misalnya di kelas saya ada anak yang selalu tidak rapi. Nah, misalnya di kelas saya harus rapi seperti itu, boleh saja ya kan? Nah, kemudian, semua ketika peraturan kelas berarti libatkanlah semua anggota kelas, misalnya murid-murid kita. Sedangkan peraturan sekolah sebaiknya dilibatkan semua guru, komite, warga sekolah agar apa? Agar maksimal kita melaksanakan keyakinan kelas tadi ya, sehingga ketika kita sudah mau melanggar itu, itu kan saya yang membuat. Saya yang membentuk keyakinan tadi. Jadi ada pertanggungjawabannya kepada diri sendiri, kepada atasan kita, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, membuat keyakinan kelas. Langkahnya yang pertama, memunculkan peraturan. Sama ya, cara membuat keyakinan kelas dengan keyakinan sekolah. Memunculkan peraturan, mengubah peraturan dengan kalimat yang positif. Kemudian menetapkan peraturan menjadi keyakinan. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Diskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah dibuat dari waktu ke waktu. Nah, ini misalnya keyakinan kelas A2 tahun pelajaran 2024-2025. Nah, kita lihat kondisi anak kita, ya kan? Misalnya di kelas saya karena ada anak yang misalnya habis ngambil tisunya nggak dibuang. Nah, jadi kita libatkan, kita tanya anak-anak, baiknya gimana ya? Itu Bu, sampahnya dibuang di tempat sampah, misalnya gitu kan? Nah, jadi di sini dibuat keyakinan dengan kata yang positif. Ya. Nah, misalnya jaga kebersihan ruang kelas kita. Nah, itu adalah kalimat yang positif ya. Misalnya kalau kata-katanya adalah jangan buang sampah sembarangan, itu negatif karena menggunakan kata jangan ya kan. Tetapi di sini sebenarnya kita bertentangan dengan hati nurani kita ya, karena di Al-Qur'an itu jangan gitu ya kan. Sementara di ilmu-ilmu psikolog kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Nah, itu sebenarnya bertentangan sekali ya. Kemudian ada anak yang kadang sering tasnya tidak dirapikan. Nah, makanya di sini saling membantu teman.
membantu teman ketika ada anak yang belum bisa merapikan bukunya, memasukkan bukunya ke dalam tas. Nah, memunculkan keyakinan kelas gitu bahwa anak bisa saling membantu teman. Kemudian menaruh barang di tempatnya. Nah, ini sepatu, harus dinak sepatu. Kalau anak-anak sudah yakin, keyakinan kelas, ada nilai kebajikannya. Kemudian ketika yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Karena misalnya di kelas A2 nih, biasanya teman-temannya lagi maju nih, lagi membaca doa, yang lain asik ngobrol gitu kan, nggak asik gitu ya kan. Jadi keyakinannya dibuat ketika yang satu berbicara, yang lain mendengarkan. Dan yang kelima, semangat belajar, itu yang dibikin karena kadang anak-anak kurang semangat di kelas, jadi keyakinan kalau belajar harus semangat, harus bahagia, seperti itu ya. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada tahapan-tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Dan yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, ini misalnya kan guru mengatakan berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, jadi tidak langsung menyalahkan gitu kan. Nah, Bapak Ibu juga pernah melakukan itu, kemudian Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Jadi kita tanya dulu ya. Nah, stabilkan dulu tindakan yang salah. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini ketika anak, nanti ada contohnya ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, itu jadinya ada nilai positifnya, tidak langsung down anak itu gitu ya. Kemudian misalnya kan anak diganggu nih, diambil pensinya, lalu dia menonjok, itu salah sebenarnya ya. Tapi kita lihat dulu. Nah, misalnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, berarti proteksi diri dia bagus sebenarnya gitu. Mungkin caranya saja yang salah kayak gitu ya. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Tadi kan misalnya sudah ada nilai keyakinan kelas, ya kan? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu menanyakan keyakinan. Kemudian di sini ada contoh kasus di kelas ya. Ada contoh kasus di kelas. Ketika sedang bermain Lego di dalam kelas, ada murid yang mengganggu dengan merusak mainan temannya. Padahal dalam kesepakatan kelas kami ada satu nilai kebajikan yang kami sepakati dan yakini bersama, bahwa semua warga kelas harus saling menyayangi dengan bermain bersama-sama. Dalam menyikapi kasus ini sebagai guru, saya harus melakukan tindakan penyelesaian masalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Kasusnya misalnya ini. Nah, Gani berperilaku mengganggu teman, yaitu ketika Ryan sedang bermain Lego, tiba-tiba Gani datang dan menghancurkannya. Nah, untuk menstabilkan identitas, kita tanya dulu, mengapa kamu menghancurkan Legonya Ryan? Maaf, salah. Mengapa kamu menghancurkan Legonya Ryan, Gani? Nah,
Itu ditanya dulu, distabilkan dulu identitas pada kasus tersebut ya. Kemudian apa yang bisa kamu lakukan, dengan cara apa kamu bisa menyelesaikan ini. Nah kemudian Gani menjawab dengan cara meminta maaf Bu. Oke. Kemudian kita membuat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan itu karena saya tidak diboleh. Jawabnya adalah karena saya tidak dibolehin bermain bersama-sama, tidak dipenjemu legonya tadi. Ada di kelas, mungkin di kelas teman-teman ada yang seperti itu ya kasusnya. Nah, kemudian kita menanyakan keyakinan, apa nilai keyakinan yang sudah disepakati. Oh, berarti kita harus saling menyayangi, tidak boleh mengganggu teman, menghancurkan mainannya teman. Nah selanjutnya kasus kedua apa Bu? Nah ini ada kasus kedua. Nah ini ada juga ya. Ketika sedang bermain di halaman, ada murid yang tiba-tiba menangis, berkelahi, saling adu mulut. Padahal dalam kesepakatan kelas kami ada satu nilai kebajikan yang kami sepakati dan yakini bersama, semua warga kelas harus saling menyayangi dan tidak mengeluarkan nada kasar dan tidak boleh mengganggu teman. Nah, dalam menyikapi kasus ini sebagai guru, saya harus melakukan tindakan penyelesaian masalah yang disebut dengan segitiga restitusi. Ini kasusnya bisa di-share sih. Ini videonya hilangan kemarin. Itu yang terjadi ya. Nah misalnya Cia marah-marah dengan Adabi karena Adabi mengatakan kalau celananya kelihatan. Nah mungkin Cia malu, kemudian Cianya mendorong Adabi marah-marah, ayo kamu ngobrol gitu kan. Dan Adabi menangis karena sedih, dibentak dan didorong Cia. Nah kira-kira ini panduannya ya, panduan observasi dan refleksi segitiga restitusi. Nah di sini teman-teman dalam kasus tadi, kasusnya tadi kan adalah Cia, siapa tadi namanya? Adabi menangis karena didorong Cia. Nah, untuk kita sebagai guru untuk melaksanakan restitusi, apa yang harus kita lakukan? Bisa berpraktek sebagai guru dan sebagai Cia. Nah, di sini menggali yang pertama adalah membuka percakapan dengan ramah. Nah misalnya kan dibuka dulu percakapannya dengan ramah, didekati anaknya yang bermasalah tadi. Kemudian menggali cerita dari sudut pandang murid, digali kenapa sampai si Cia tadi mendorong gitu. Kemudian menggunakan tahapan pertama dari segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas. Selanjutnya menggunakan tahapan ketiga dari segitiga restitusi, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kira-kira kesalahan kamu apa tadi? Kebajikannya apa tadi yang dilanggar? Misalnya, saya menyayangi teman, berarti saya tidak menyayangi teman karena saya sudah membuat Adabi menangis, gitu kan? Kemudian menawarkan restitusi pada anak. Nah, seharusnya apa yang akan kamu lakukan, Cia? Mungkin Cia akan minta maaf dan tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kemudian menggali tindakan restitusi yang diusulkan oleh murid. Nah, itu tadi, saya tidak akan mengulangi lagi, Bu. Misalnya seperti itu. Boleh berpraktek jadi guru dan jadi Cia. Ya, siapa mau jadi Cia? Siapa mau jadi guru? Ya. Ayo cepat. Pada kasus Cianya tadi, kasusnya Cia tadi, Bu. Nah, Cia marah-marah dengan Adabi karena Adabi mengatakan kalau celananya Cia kelihatan. Lalu Cia mendorong Adabi dan Adabi pun menangis. Saya kirimkan
panduannya ya. Habis itu kita praktek ya. Ada minta maaf ya. Iya, enggak jawab. Iya, karena salah ya. Ada juga minta maaf ya Cia. Iya. Oke, tepuk tangan. Nah, gimana perasaan Mbak Cia? Sudah nggak main sama Musa lagi, gimana perasaannya? Udah seneng Bu, udah main lagi ya. Udah punya teman lagi? Iya, main lagi ada Musa lagi ya? Iya, ada marah-marah lagi Iya, ya? ada Bu. Terima kasih, tepuk tangan dong. Nah, jadi ketika murid kita berkasus di kelas, bahkan misalnya kasus yang paling ringan itu pun sudah seperti berebut mainan, menghancurkan itu sudah termasuk kasus ya. Bagaimana guru menyelesaikan? Yang pertama adalah membuka percakapan dengan ramah, dengan lemah lembut, didatangi muridnya ya. Jangan langsung menghadik. Kemudian adalah menggali dan cerita dari sudut pandang murid. Ditanya dulu si Cia-nya tadi, Cia kenapa tadi kok adanya menangis, harus ditanyakan dulu ya. Kemudian menggunakan tahapan pertama dari restitusi, menstabilkan identitas tadi ya. Menstabilkan identitas ya. Ditanya, mengapa kamu menghancurkan, mengapa kamu mendorong si ada Cia seperti itu ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan ya kenapa kok kamu melakukan hal itu. Nah itu kemudian menanyakan keyakinan apa yang dilanggar. Misalnya tadi adalah keyakinan kasih sayang saling menyayangi itu yang dilanggar. Kemudian boleh ditambahkan caranya bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini gitu ya. Oke. Jadi seperti itu ya ketika kita menghadapi anak yang punya kasus di kelas. Poin-poinnya adalah membuka percakapan dengan anak. Oke, kita sudah praktek juga tadi ya. Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh dari posisi kontrol guru, kemudian dari membuat keyakinan kelas. Ada yang mau ditanyakan? Saya guru. Oke, silakan. Terima kasih. Karena saya baru hari ini, yang pertama hari ini, jadi saya belum begitu menguasai membedakan antara kalau menyelesaikan satu masalah, membedakan itu saya sebagai guru apa tadi ya, manajer atau saya sebagai guru pemantau. Iya, Ini lebih koordinasi. Terima kasih. oke. Kita buka lagi yang di 5 posisi kontrol guru. Ya, di sini ya, di sini. Oke. Sebagai pemantau ya. Nah, yang ditanyakan tadi apanya? Kalau dalam posisi permasalahan sekolah, misalnya anaknya terlambat datang, itu kan kalau sebagai guru yang bermasalah, otomatis kalau tadi Manajer. yang membedakan bahwa saya itu sebagai Guru pemantau. sebagai guru manajer, hampir beda. Ya. Oke. Nah, tadi sudah ada contohnya ya. Nah, tadi yang contohnya di sini ada yang benar semua tadi ya. Kita buka dulu contohnya tadi. Nah, tadi apa rencanamu? Ini misalnya ya kan. Kalau yang ini tadi jawabannya apa? Manajer ya. Nah, misalnya manajer kan mengatasi anak yang terlambat sekolah tadi ya. Berarti apa? Bagaimana langkah selanjutnya supaya kamu tidak terlambat gitu ya kan? Itu sebagai
ketika kita sebagai manajer. Kemudian kalau sebagai pemantau, nah kamu terlambat lagi kan sudah ada peraturannya. Peraturannya apa coba? Disiplin misalnya kan gitu. Jadi anak-anak itu yang dapat kita lihat juga adalah akibatnya Bu. Akibat dari misalnya kita sendiri ya. Anak itu kan tergantung sekali. Itu kan teman tadi ya. Kembali ke sini Bu. Yang ini kayak terus. Ini semuanya. Oke, balik lagi ke sini ya. Nah, ini pemantau. Nah, menghitung dan mengukur kita hanya selalu berdasarkan peraturan sekolah, Bu. Kita mau ingatkan kembali peraturan sekolahnya apa? Terlambat lagi kan? Maksudnya jam berapa tadi? Jam 8 kurang 15 menit kan sudah ada peraturannya gitu. Pokoknya kita yang kita lihat hanya menghitung dan mengukur peraturannya tadi tanpa mengajukan pertanyaan mengapa kamu terlambat seperti itu. Bedanya di seperti itu. Kalau di sebagai manajer adalah ditanyakan dulu alasan-alasan anak mengapa terlambat. Kalau yang di sini yang diperbuat adalah misalnya kita bisa hanya melihat saja oh dia terlambat terus gitu seperti itu. Bisa nanti. Yang diperbuat misalnya tidak menanyakan, hanya melihat saja. Oh, si Ahmad ini setiap hari terlambat seperti itu. Itu aja sudah cukup. Itu sudah dianggap sebagai guru, sebagai pemantau. Sedangkan sebagai manajer adalah diajukan pertanyaannya, didatangi anaknya, mengapa kamu terlambat? Seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, yang ditanyakan, yang dikatakan guru adalah misalnya kan tadi sudah, kemudian ketika duduk, nah kan peraturannya apa kok kamu terlambat terus gitu. Sedangkan yang di posisi manajer keyakinan apa? Peraturan kalau pemantau adalah hanya melihat peraturannya, sedangkan manajer keyakinannya, ya. Kemudian akibatnya hasilnya dampak pada anak. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi, bila tidak diawasi atau ditanyai, ya akan terlambat. Tapi kalau dia misalnya anak TK dipuji, oh kamu hebat, hari ini tidak datang terlambat, mungkin besok dia tidak terlambat lagi. Nah, sedangkan pemantau dia sudah bisa menguatkan pribadinya. Oh kamu sudah hebat, tidak terlambat lagi, kamu sudah disiplin, keyakinannya disebutkan. Nah, ada lagi Bu Narti? Ada lagi? Ayo, Tizi. Bisa dibahas sedikit Bu Narti ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba. Yang di posisi 5 guru tadi nggak apa-apa ditanyakan. Ada yang ditanyakan? Kalau penghukum sudah jelas ya? Sudah. Bu, sebentar mau tanya Bu. Misalnya di kelas tuh sering ada, nggak sering sih, pernah ada kasus seperti ini, kayak anak-anak, Bu, ini pacaran sama si ini pacaran sama si ini. Nah, cara kita mengatasi itu seperti apa, Bu? Itu ejekan ya, itu berarti menggunakan restitusi segitiga tadi ya. Nah, restitusi segitiga tadi berarti kita validasikan, misalnya itu ejek-ejekan ya, mengejek ya. Nah, berarti kita panggil, kita datangi, apa yang kamu katakan, mengapa kamu bilang seperti itu, ditanyakan dulu apa alasannya, seperti itu. Kemudian anak tadi jangan kita kamu harus minta maaf, jangan, ditanyakan dulu apa sebaiknya, apa yang kamu harus lakukan, boleh enggak? Misalnya masih kecil bilang seperti itu, boleh enggak? Gitu. Tapi ini Bu, anaknya itu kayak memang apa ya, kayak udah ngerti lawan jenis gitu loh.
Jadi kadang kemana-mana berdua gitu kan, karena dua terus karena saya pisahkan gitu, saya jauhkan gitu. Cuma saya gimana cara ngatasi anak ini masih belum ngerti gimana cara mengatasinya supaya jangan mangan yang seperti itu dulu gitu loh. Oh, berarti itu kita juga harus memberikan pendidikan seks secara dini ya. Nah itu Pasti ya. gitu. Itu memang perlu sekali memberikan pendidikan seks secara dini itu apa yang boleh disentuh, apa yang tidak boleh, terus misalnya bahayanya seperti apa gitu. Memang itu perbedaan laki-laki perempuan tuh seperti apa itu harus memang harus ditambahkan setiap hari supaya anak-anak juga itu penting banget lah sebenarnya ya kan pendidikan, biarpun kayaknya itu tabu ya, pendidikan seks secara dini itu tabu ya, tapi ya memang harus dikenalkan. Misalnya kalau pipis perempuan adatnya seperti apa, celananya membukanya bolehkah di luar, itu juga harus kita kenalkan ya. Kemudian kata-kata apa ya, saru gitu ya, itu tidak boleh diucapkan seperti itu. Menyebutkan nama-nama anggota tubuh yang tidak boleh itu juga harus dipahamkan kepada murid ya. Misalnya anak tidak boleh itu nggak boleh menyebutkan anggota tubuh bagian mana yang tidak boleh diucapkan seperti itu. Gimana Bu Rahma? Ya Bu, terima kasih. Ya kan? Ya kan? Karena memang pendidikan seks iya, pendidikan moralnya juga ditanamkan kan, tidak boleh ya itu tadi tidak boleh apa ya, mengeluarkan kata-kata kita sebagai diri kita sebagai seorang anak muslim seperti itu kan. Kita harus putuskan anak muslim pribadinya seperti apa sih gitu. Juga harus mungkin aurat yang perlu ditunjukkan aurat tidak juga, gitu ya. iya. Aku bangga sebagai seorang muslim. Berarti apa sih? Budi pekerti. Misalnya kan di dalam dimensi profil belajar Pancasila itu bisa dikaitkan di situ. Misalnya kan berakhlak mulia gitu kan. Apa sih yang nggak boleh dilakukan saya sebagai seorang anak muslim, anak muslimah seperti itu dikait-kaitkan bisa sebenarnya ya. Ya, jadi yang langkah pertama adalah itu mengenalkan dalam bahasa asalnya pendidikan seks secara dini. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ada lagi? Kayak kelasnya busuk kemarin ini. Ada lagi? Selain sebenarnya itu tuh yang harus dilakukan adalah parenting dengan orang tua ya, karena bisa jadi seperti itu adalah dari luar. Kalau dari sekolah berapa jam sih? Jam 8, 9, 10, 3 jam. Selebihnya di rumah ya, dan di luar. Misalnya di luar berapa jam? 5 jam, berarti 19 jam ada bersama dengan orang tua. Jadi yang harus dikenakan adalah parentingnya dengan orang tua. Ya kan Ibu Simi? Nah, nanti bisa ditanyakan juga ke rencananya tanggal 7 misalnya. Kita akan parenting Bu Rahma. Tanggal 7 insya Allah kita parenting. Bisa nanti dicatat sebagai bahan pertanyaan. Ya, ada lagi? Ada lagi? 5 posisi kontrol guru sudah tadi ya, sudah bisa dipahami. Kemudian membuat keyakinan kelas, nanti mungkin di lain waktu ya kita fokus ke menyusun apa itu nilai-nilai kebajikan dengan Z seperti tabel Y. Nanti kita juga bisa membuat tabel Y juga seperti itu. Nilai kebajikan, keyakinan apa itu nanti bisa kita rasakan. Oke, kayaknya sudah cukup ya. Terima kasih ya. Oke, mudah-mudahan acara kegiatan kita saling berbagi ilmunya bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan dunia akhirat, dan bisa kita terapkan, bisa mengubah diri kita yang menjadi lebih baik lagi. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf.
taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghambat para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Untuk kita jalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.